Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang kembali teman-teman di channel saya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kuliah kita dalam hadis ibadah, di mana kita akan membaca kali ini di kitab Sunan Abu Daud, Tafri'u Abwabis Sufuf, yaitu babu taswiyatus sufuf, yaitu bab tentang tafri' abwabis sufuf, yaitu beberapa bab dalam saf. Kemudian kita akan bahas tentang bab taswiyatus sufuf, bab tentang bagaimana saf itu harus lurus. Hadis nomor 661. Qala haddatsana Abdullah ibnu Muhammadin an-Nufaili. Qala haddatsana Zuhairun. Qala sa'altu Sulaiman al-A'mashah an hadisi Jabir ibni Samurata fi sufuf al-muqaddamah. Fahaddatsana 'anil Musayyab ibni Rafi' an Tamim ibni Tarfata an Jabir ibni Samurah qala, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad an-Nufaili. Jadi ini adalah guru daripada Al-Imam Abu Daud. Beliau berkata, qala haddatsana Zuhair, telah menceritakan kepada kami Zuhair. Qala sa'altu Sulaiman al-A'mash, saya bertanya kepada Sulaiman al-A'mash an hadisi Jabir ibni Samurah, tentang hadisnya Jabir ibni Samurah fi sufuf al-muqaddamah, tentang saf yang ada di depan ya. Haddatsana 'anil Musayyab ibni Rafi', maka dia kemudian menceritakan kepada kami dari Musayyab bin Rafi' an Tamim ibni Tarfata, dari Tamim ibni Tarfah, an Jabir ibni Samurah, dari Jabir ibni Samurah qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala tusaffuna kama tusaffu al-malaikatu, ala tusaffuna, apakah kamu tidak ingin membuat saf, kama tusaffu, sebagaimana malaikat membuat saf, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Qulna, kami berkata, wa kaifa tusafful malaikatu inda rabbihim, bagaimana malaikat membuat saf, atau bagaimana malaikat membuat saf di sisi Tuhan mereka atau di sisi Allah. Qala, beliau berkata, yatimmuna as-sufuf al-muqaddamah, para malaikat menyempurnakan saf yang ada di depan. Wa yatarasuna fis safi, dan lurus dalam saf. Hadis nomor 662. Qala haddatsana, berkata Imam Abu Daud, qala haddatsana Utsman ibnu Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Utsman ibnu Abi Syaibah. Qala haddatsana Waqi'un, telah menceritakan kepada kami Waqi' an Zakaria, dari Zakaria ibni Abi Zaidah, an Abi Qasim al-Jadali, dari Abi Qasim al-Jadali. Qala, beliau berkata, sami'atu Nu'man ibn Bashirin, saya mendengar Nu'man ibn Bashir yaqul, berkata, aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghadap baginda Nabi besar Muhammad SAW ala nasi, kepada manusia, biwajhihi, dengan wajahnya. Faqala, dan beliau berkata, aqimu sufufakum thalathan, beliau berkata, luruskanlah saf-saf kalian, thalathan, sebanyak 3 kali. Beliau mengatakan aqimu sufufakum sebanyak 3 kali. Wallahi, demi Allah, la tuqimunna sufufakum, niscaya engkau akan sungguh meluruskan saf-saf kalian, aw la yukhalifannallaha baina qulubikum, atau Allah akan membeda-bedakan, membuat beda, baina qulubikum, di antara hati-hati kalian. Qala, kemudian berkata rawi hadis ini, fara'aitu, yaitu Nu'man ibnu Bashir, sahabat yang meriwayatkan hadis ini, berkata, fara'aitu rajula, maka saya melihat orang, yalzaku mangkibahu, menempelkan mangkibahu, pundaknya, bimangkibi sahibihi, kepada pundak sahabatnya yang ada di dekatnya, warubbatahu, dan
lututnya birukbati sahibihi, pada lutut sahabatnya, wa ka'bahu, dan mata kakinya bika'bihi, dengan mata kaki sahabatnya. Dua hadis ini yang sudah kita baca tentang pengaturan shaf dalam salat. Insyaallah kita akan menyempurnakannya dengan fikih yang akan kita baca dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i karangan Dr. Syekh Muhammad Az-Zuhaili. Yang nomor 3, taswiyatus sufuf, meluruskan shaf, dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i. Yustahabbu lil imam alla yahrum hatta alla yuhrim hatta yusawwi bainas sufuf. Yustahabbu, disunnahkan, lil imam, bagi seorang imam, alla yuhrima, kepada tidak berihram, bertakbiratul ihram, hatta yusawwi bainas sufuf, sehingga imam itu meluruskan shaf. Wa ya'muru man khalfahu minal ma'mumin bitaswiyatis sufuf qabla al-ihram, dan memerintahkan orang yang berada di belakangnya dari para makmum, minal ma'mumin bitaswiyatis sufuf, dengan meluruskan shaf qabla al-ihram, sebelum imamnya takbiratul ihram. Wa idza kana al-masjidu kabiran, apabila masjidnya besar. Wa idza kana al-masjidu kabiran, apabila masjidnya besar, yustahabbu lahu, maka disunnahkan bagi imam, ayyamura rajulan bitaswiyatiha, untuk menyuruh seseorang untuk meluruskan shaf yang ada di belakangnya. Wa yatufu alaihim, dan orang tersebut berkeliling di antara para makmum, au yunadi fihim, atau menyuruh di para makmum itu untuk meluruskan shaf. Wa yustahabbu, dan disunnahkan, likulli wahid, bagi setiap masing-masing, minal hadirin, dari yang hadir dalam salat itu, ayyamura bidzalika man ra'a minhu khalalan, untuk menyuruh dengan meluruskan shaf apabila dia melihat ada shaf yang kosong, ada shaf yang renggang, fi taswiyatis shaffi, untuk kemudian meluruskan shaf itu. Fa innahu minal amri bil ma'ruf wa ta'awun 'alal birri wat taqwa, maka apabila ada orang yang demikian menyuruh orang yang ada di sebelahnya untuk meluruskan shaf atau mengisi shaf yang kosong, itu adalah minal amri bil ma'ruf, termasuk amal ma'ruf, wa ta'awun 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolong atas bir, kebaikan, wat taqwa, dan takwa. Li'anna taswiyatas sufuf min tamimis shalah, karena lurusnya shaf itu termasuk dari sempurnanya salat. Wal muradu bi taswiyatis sufuf itmamul awal fal awal, yang dimaksud dengan taswiyatus sufuf itu adalah menyempurnakan shaf yang ada di depannya terlebih dahulu, wasaddul furaji, dan mengisi shaf yang kosong, wa ayyatahadza alqaimuna fiha, dan harus lurus shafnya itu, bainal qaimuna fiha, di antara orang-orang yang ada dalam barisan shaf itu, bihaitsu la yataqaddam sadru ahad, sehingga tidak ada yang terlalu maju, ada orang yang posisinya terlalu maju, tidak lurus, wala syai'a minhu ala man huwa bijambihi, dan tidak ada yang kemudian melebihi dari orang yang berada di sampingnya, jadi lurus. Wala yashra'u fi shaff tsani hatta yatimul awal, dan tidak kita mulai shaf kedua kecuali shaf pertama itu sudah sempurna. Wala yaqifu fi shaffin hatta yatimmu ma qablahu, dan orang tidak berdiri membuat shaf baru, wala yaqifu fi shaffin hatta yatimma ma qablahu, sehingga shaf yang sebelumnya sudah terisi penuh. Wad dalilu ala dzalika ma rawa Anasun radhiyallahu anhu. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, Rasulullah SAW, i'tadilu fi sufufikum, hendaklah kalian lurus dalam shaf-shaf kalian, wa tarasu, dan lurus, fa inni arakum min wara'i dhahri, sesungguhnya aku, kata Rasulullah, arakum, melihat kalian, min wara'i dhahri, dari belakang punggungku. Qala Anas berkata,
Faqad ra'aitu, maka sungguh saya melihat ahadana kepada salah satu kami, yulsaq mangkibuhu bimangkibi sahibihi, menempelkan Allahumma shalli ala Muhammad, mata kakinya kepada mata kaki teman yang ada di sebelahnya, wa qadamuhu biqadami, dan kakinya dengan kaki temannya. Namun hadis ini dikomentari oleh para ulama untuk kemudian apakah setiap rakaat kita harus menempelkan mata kaki kita pada mata kaki orang ini. Saya membaca oleh sebagian ulama dikatakan ini terlalu berlebih-lebihan dalam sholatnya. Susah apabila kita dalam setiap rakaat harus menempelkan mata kaki kita kepada mata kaki, ini kan susah, karena dalam sholat lurus begitu ya, seperti yang sudah ada di Indonesia, kemudian tidak renggang. Saya kira itu sudah masuk dalam ranah soft lurus dan tidak ada renggang. Yang tidak boleh itu apabila ada renggang separuh, apalagi renggang satu ya. Jadi untuk kasus menempelkan ini saya pernah membaca bahwasanya itu sulit kalau memang diterapkan. Kalau memang ada beberapa kelompok ingin menerapkan seperti ini, silakan saja ya. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawu sufufakum, berkata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sawu sufufakum, luruskanlah saf kalian. Fa inna taswiyata saf min tamamis shalah, karena lurusnya saf itu dari sempurna salat. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dalam riwayat dalam Bukhari, fa inna taswiyata sufuf min iqamatis shalah, karena lurusnya saf itu termasuk dari tegaknya salat. Ini beberapa hadis yang sudah kita baca baik dalam kitab Sunan Abu Daud dan dalam kitab fikih ini yang diambil dari kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Demikian yang kita bisa jelaskan dalam bab shaf ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.